Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Kobaran api bahkan mendekati permukiman dan membakar kebun sawit milik warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Cuaca panas disertai angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Kebakaran bahkan mendekati permukiman dan turut membakar kebun sawit milik warga di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Dalkar Hutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, berupaya memadamkan api serta bara di lahan gambut yang masih menyala agar kebakaran tidak semakin meluas. Menurut petugas, kebakaran lahan ini telah berlangsung selama beberapa hari. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau. Untuk mendukung proses pemadaman, petugas mendatangkan mobil tangki ke lokasi kebakaran. Mungkin sekitar 200 titik lah. Di Kota Palangkaraya? Kota Palangkaraya. Masih terbakar? Masih. Kebakaran lahan juga menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti kawasan jalan protokol di Yosudarso, ujung Palangkaraya. Kondisi tersebut mengganggu jarak pandang pengendara dan berdampak terhadap aktivitas warga. Kabut asap pekat juga dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat. Terganggu banget, Pak. Terganggunya gimana? Mata pedas, ini. Terus anak-anak sekolah juga pakai masker semuanya. Sampai anak saya sakit tuh, di rumah ada satu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar kini mencapai 263,85 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan dengan total 300 kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto Sabtu siang tiba di Kalimantan untuk langsung melihat lokasi kebakaran hutan di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Seskap Teddy Prasetyo Hadi, Panglima TNI dan Kapolri mendatangi salah satu titik kebakaran hutan di Desa Limbung, Sumai Raya. Prabowo meminta laporan terkini dari pejabat setempat dan juga melihat proses pemadaman api yang dilakukan tim pemadam BNPB. Berdasarkan laporan BNPB, ada 198 titik api dan asap terpantau berada di Kalimantan Barat yang perlu penanganan segera. Sementara lebih dari 3.000 titik lainnya sudah mulai berasap. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan Karhutla di Posko Satgas Udara Lanut, Supadio, Kalimantan Barat. Rapat dihadiri sejumlah pimpinan kementerian, lembaga pemerintah pusat, serta pimpinan dan perwakilan dari unsur pemerintah daerah. Dalam rapat, Prabowo meminta laporan situasi terkini penanganan Karhutla. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas. Kebakaran hutan di Kalimantan semakin meluas. Kini kebakaran sudah mencapai jalan antar provinsi. Kebakaran yang terjadi pada Jumat 21 Agustus kemarin membakar area hutan di tepi jalan antar provinsi di daerah Laing Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gambar yang diunggah oleh akun X @VR ini menunjukkan sejumlah truk terpaksa balik arah karena asap akibat kebakaran semakin menebal. Kebakaran hutan di Kalimantan Selatan semakin mengkhawatirkan. Warga pun mendesak pemerintah untuk segera memadamkan api.
Iya, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kalimantan semakin memprihatinkan. Selain berdampak pada kerusakan alam, asap yang menyelimuti Kalimantan mulai menimbulkan masalah pernapasan bagi warga. Kita akan membahasnya bersama Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda. Selamat sore Mas Indra, kabar baik Mas Indra? Ya, selamat sore. Kalau untuk pribadi baik, tapi untuk di Kalimantan Barat asap masih mengepul di Kalimantan Barat di kategori tidak sehat dan berbahaya. Iya, Mas Indra, di masa sekarang kita sudah bisa memantau suhu curah hujan, kelembapan sampai hotspot lewat satelit pun bisa gitu. Tapi kenapa karhutla ini masih sulit diprediksi berdasarkan pengamatan dari Mas Indra? Iya, sebetulnya karhutla itu bisa diprediksi gitu ya. BMKG selalu mengeluarkan rilis sebetulnya setiap bulan atau setiap minggu gitu ya, prediksi cuaca di Kalimantan Barat itu seperti apa, itu bisa dilihat. BMKG kan selalu merilis, sebetulnya pemerintah bisa mengambil langkah tegas sebetulnya ketika BMKG merilis bahwa seminggu ke depan atau sebulan ke depan akan mengalami kemarau yang panjang gitu, panas gitu ya. Setidaknya pembasahan lahan di tempat kebakaran berulang itu bisa dilakukan untuk memitigasi kebakaran tidak terjadi dan tidak membesar gitu ya. Iya, Mas Indra, ini kalau dari riset Mas Indra sendiri, kenapa kebakaran di Kalimantan ini justru terpusat di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat? Walaupun kita tahu memang di beberapa wilayah lainnya ada kebakaran juga, tapi kenapa titik yang paling besar itu ada di Kalimantan Tengah dan juga Kalbar, Mas Indra? Ya, memang berdasarkan pantauan kita, setidaknya ada 18.000 titik hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat pada periode Januari hingga Juli gitu ya. Dengan luas indikatif kebakaran 38.000 hektar yang kita catat hingga hari ini. Kemudian memang di dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat sendiri, itu banyak tersebar di kawasan ekosistem gambut sebetulnya. Nah, jika kita melihat Kalimantan Barat itu punya luas gambut 2,79 juta hektar. Nah, kebakaran yang terjadi di dalam gambut ini pasti ada faktor pemicu gitu ya. Jadi kita lihat memang kita sekarang menghadapi fase El Nino dan cuaca yang cukup ekstrim, tetapi di kawasan ekosistem gambut yang ada di Kalimantan Barat itu sudah dibebankan oleh izin-izin korporasi di dalamnya. Setidaknya ada 135 izin perusahaan sawit, kemudian 25 izin PPPH, kemudian 123 izin IUP tambang. Nah, izin-izin ini dari pantauan kita dari kebakaran besar di tahun 2015 hingga hari ini kita pantau di lapangan, masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap ekosistem gambut tersebut, kemudian mereka tidak mengelola tata kelola air mereka, sehingga gambut ini menjadi rentan terbakar. Ya, mengapa saya bilang lebih mudah rentan terbakar? Ya, gambut ini kan memiliki sifat yang unik gitu ya. Lembab, basah gitu ya, seperti rawa. Nah, ketika dia dibuka, dia akan kehilangan fungsinya. Nah, gambut ini kan ketika musim hujan, dia akan menyerap air dalam jumlah yang cukup besar dan menyimpan air itu dalam kubah-kubah gambut. Nah, ketika musim kemarau, dia akan melepaskan air itu secara perlahan supaya gambut itu tidak kering dan tidak mudah terbakar gitu ya. Nah, ketika gambut itu dibuka dan dibangun kanal, nah gambut-gambut ini akan menjadi rusak dan kehilangan fungsinya. Dan maka dari itu gambut-gambut ini menjadi rentan terbakar. Dan ketika kebakaran gambut ini terjadi, apinya tidak di atas sebetulnya. Dia apinya terus mengejar ke bawah gitu ya, ke dalam dia larinya, tidak ke atas. Jadi untuk pemadaman juga menjadi sulit. Jadi yang keluar itu bukan api tapi asap yang terus keluar dari kebakaran yang terjadi yang membesar ini gitu ya. Iya. Mas Indra, ini kalau kita lihat berdasarkan kontur tanah di Kalimantan yang tadi Anda sampaikan bahwa tanah sana lahannya lahan gambut seperti itu dan lebih berpotensi kebakaran seperti itu. Lantas upaya seperti apa yang sekiranya paling efektif untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut, Mas Indra? Ya, sebetulnya kalau untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut, ya yang pertama memang sebelum gambut itu terbakar, kita jangan pernah buka gambut yang ada di Kalimantan Barat ataupun seluruh Indonesia gitu ya. Karena gambut ini sangat rentan mengalami kebakaran. Jika sudah dibuka, dia akan kehilangan fungsinya. Jika tidak ingin gambut-gambut ini terbakar, pemerintah harus melakukan pemulihan terhadap gambut-gambut yang sudah rusak ini. Dulu kita punya BRGM yang melakukan pemulihan terhadap gambut, tetapi ya
sampai sekarang gambut-gambut itu juga tidak pernah terpulihkan sepenuhnya gitu ya. Dan sebetulnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut juga menjadi penting sebetulnya di kawasan-kawasan gambut yang terbakar berulang setiap tahunnya. Nah, dulu zamannya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, itu pernah membangun infrastruktur pembasahan gambut. Akan tetapi jika kita lihat hari ini infrastruktur pembasahan gambut itu ya kemana sebetulnya infrastruktur pembasahan gambut itu? Sekarang relawan-relawan kesulitan mendapatkan air di lapangan, kemudian gambut-gambut itu kering karena banyak infrastruktur itu yang tidak berfungsi hingga hari ini. Mas Indra, ini kalau kita lihat semakin ke sini kan kebakarannya semakin meluas seperti itu dan upaya yang dilakukan juga semakin banyak. Ini terkait TMC atau modifikasi cuaca, Mas Indra. Apakah ini saat yang paling efektif untuk memperlakukan TMC? Ya, saya rasa modifikasi cuaca itu lebih efektif jika dilakukan di awal sebelum kebakaran itu terjadi sebetulnya. Oke. Nah, dan sempat saya bilang di awal tadi, BMKG itu selalu merilis prediksi cuaca gitu ya. Ketika kita akan menghadapi musim kemarau panjang dan Godzilla El Nino yang akan datang gitu ya, pemerintah itu harusnya bisa mengambil langkah preventif ke depan dengan melakukan modifikasi cuaca, pembasahan menggunakan waterbombing atau apapun lah yang metode yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Akan tetapi ketika kebakaran terjadi, pemerintah lebih bersifat reaktif dan ya seolah-olah memadamkan api dengan modifikasi cuaca itu menjadi efektif gitu ya. Padahal ya kita lihat hari ini kebakaran sudah membesar dan ya kebakaran di lahan gambut sangat-sangat sulit sekali untuk dipadamkan jika hanya dengan modifikasi cuaca. Ya, Mas Indra, ini kalau kita katakan cuaca kondisi di tahun ini lebih panas dan lebih kering, apakah itu cukup menjelaskan bahwa karhutla bisa terjadi dalam skala besar? Ya, jika kita melihat dengan kondisi iklim yang sekarang ya cukup ekstrim gitu ya. Ya, ini pastinya menjadi pemicu yang cukup besar lah ya untuk memicu kebakaran yang lebih besar lagi sebetulnya. Tapi kita melihat sebetulnya sebenarnya iklim ini hanya pemicu sebetulnya dari kebakaran yang terjadi hingga hari ini. Tapi kita mau lihat permasalahan dasarnya adalah tata kelola lahan dan hutan selama ini yang terjadi di Indonesia itu sangat-sangat buruk dilakukan oleh pemerintah. Yang tadi saya bilang banyak kebijakan yang tidak tepat gitu ya. Kemudian yang bagaimana pemerintah menyimpan izin-izin perusahaan di kawasan ekosistem gambut, kemudian deforestasi yang tinggi gitu ya. Kemudian itu yang menjadi akar persoalan kebakaran yang selama ini terjadi dan itu tidak pernah terselesaikan. Ya, Mas Indra, ini kita jeda sebentar karena selain faktor alam kebakaran hutan juga disebabkan oleh tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan berikut pemirsa sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah memergoki orang yang diduga membakar hutan dengan sengaja. Ya, jadi pemirsa video ini diambil seorang bocah di Jalan Kalibata, ujung Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana seorang bocah sempat bertanya kepada salah satu orang yang baru saja keluar dari hutan. Bocah itu bertanya di mana titik apinya karena ia melihat kobaran api di tengah hutan. Namun si bapak tadi mengelak dan menjawab tidak ada dengan nada yang sedikit tinggi. Ternyata pemirsa ketika kembali ke jalan raya, si bocah ini melihat apinya justru semakin besar di beberapa titik. Gimana, Mang? Apinya? Ada. Tadi ada, Mang, di situ? Ada. Enggak. Sementara itu, Polres Berau, Kalimantan Timur menangkap pria berinisial BS yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan. Pelaku membakar hutan di Kampung Kasai seluas 12 hektar lahan. Pelaku diduga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Dari yang bersangkutan bahwa rencana pembukaan lahan tersebut dibakar dengan harapan dan tujuan untuk menyuburkan tanah dan akan ditanam tanaman sawit. Kiraan lahan yang dibakar kurang lebih 12 hektar. Kemudian kerugian yang ditimbulkan ditaksir sekitar 1,2 miliar. Dari hasil penyelidikan kita, adakah indikasi keterlibatan dari perusahaan dari sektor perkebunan ini, Pak? Setelah kita kembangkan, untuk saat ini belum ada keterlibatan. Namun kita akan perdalam lagi dan akan kita gali. Sehingga kita harapkan betul-betul nanti apabila ada orang di belakang atau otak daripada
yang memberikan perintah, kita bisa lakukan penindakan juga. Sehingga Apakah Anda sudah melakukan pemanggilan sebagai saksi dari pihak perusahaan, Pak? kita sudah lakukan pemanggilan. Kita sedang dalam. Siap, terima kasih, Pak. Di Kalimantan pemirsa, aksi pembakaran lahan juga terekam jelas kamera CCTV di Belitung Timur. Nah, 2 orang yang berboncengan ini membakar lahan kering yang berada di tepi jalan Flamboyan 3 Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur. Usai menyulut lahan kering dengan api, mereka langsung meninggalkan api yang semakin membesar. Akibatnya, hutan dan lahan seluas 1.200 meter persegi hangus terbakar. Untungnya, petugas damkar dengan sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Ya, Mas Indra, ini tanggapannya dengan faktor ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tanggapannya apa, Mas Indra? Ya, jika kita lihat dari video yang beredar gitu ya, emang ya kita juga tidak bisa melepaskan bahwasannya kebakaran itu ada ulah campur tangan manusia gitu ya. Akan tetapi memang kita untuk di Kalimantan Barat sendiri, kan kita juga banyak masyarakat adat yang masih menggunakan tradisi turun-temurun ya, membuka ladang dengan cara bakar gitu ya. Jadi kita juga tidak ingin masyarakat kita di Kalimantan Barat, masyarakat adat khususnya yang masih menggunakan kearifan lokal dalam membuka lahan itu ditangkap, kemudian dikambing hitamkan terkait situasi yang ada saat ini gitu ya. Jadi juga banyak pernyataan pemerintah yang menyalahkan aturan pembakaran lahan tidak lebih dari 2 hektar dan menyalahkan aktivitas peladangan yang selama ini menggunakan cara bakar dalam praktik-praktiknya gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak kita inginkan sebetulnya. Ya kalau ada oknum yang membakar sengaja, kita juga mau lihat, juga mau tahu sebetulnya kepentingan oknum tersebut siapa sebetulnya. Terus kemudian siapa di baliknya sebetulnya. Dan ini sebetulnya harus dikejar oleh aparat penegak hukum gitu ya. Jangan sampai untuk di Kalimantan Barat sendiri, jangan sampai peladang-peladang kita kemudian yang disasar, kemudian yang ditangkap kemudian. Iya, Mas Indra, ini terkait masyarakat adat, apakah ada barrier ataupun juga ada batasan terkait berapa hektar lahan yang harus dibatasi? Ada nggak, Mas? Ya, dalam aturan Undang-Undang PPLH, kemudian memang kita ada aturan memang dilarang membakar, pengecualian untuk masyarakat adat yang masih menggunakan kearifan lokal dan cara-cara tradisional gitu ya. Itu tidak lebih dari 2 hektar dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi masyarakat adat sendiri membuka ladang itu secara gotong royong sebetulnya, Mas. Dan ini cara-cara yang sangat baik dan efektif yang dilakukan oleh masyarakat adat. Mereka membuat sekat bakar, mereka membawa peralatan lengkap untuk memadamkan api gitu ya. Saya rasa prosedur ini sudah diikuti masyarakat adat dalam melakukan pembukaan lahan. Jadi potensi untuk api membesar atau terbang ke lokasi lain itu sangat-sangat kecil gitu ya. Karena dilakukan dengan cara yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat mengikuti prosedur lah. Iya. Mas Indra, ini Wahli punya data nggak untuk perbandingan terkait penyebab kebakaran di Indonesia lebih besar karena faktor alam atau ulah manusia? Ya, untuk sekarang kita masih belum punya perbandingan data yang seperti itu. Tetapi jika kita mau lihat faktornya, ya alam itu hanya sebagai pemicu sebetulnya. Tetapi kita mau lihat lagi sebetulnya, Mas. Tata kelola dan kebijakan yang selama ini diberikan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah tepat dan apakah sudah mengakomodir kepentingan rakyatnya gitu ya. Kami rasa selama ini negara sudah gagal dan lalai gitu untuk memastikan rakyatnya terlindungi dari paparan asap, dan ya negara sudah lalai juga memastikan rakyatnya terlindungi gitu ya. Iya, ini untuk ganjarannya atau juga hukum yang berlaku bagi orang yang tidak bertanggung jawab membakar lahan ini apa, Mas, kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk hukuman ya kita serahkan ke aparat penegak hukum lah ya, pastinya. Ya, aparat penegak hukum pastinya punya aturan lah yang untuk menghukum para pembakar itu. Tapi kita mau tantang juga nih pemerintah, berani nggak nyasar ke perusahaan yang lahan-lahannya terbakar gitu ya. Jangan hanya menyasar ke masyarakat kecil yang
dia hanya memanfaatkan lahannya untuk bertani dan lain-lain gitu ya, seperti peladang dan lain-lain gitu ya. Jangan itu yang disasar, tapi ini banyak sekali nih titik hotspot yang kita temukan di dalam perusahaan. Bagaimana respon pemerintah terkait ini? Apakah mereka berani menindak perusahaan tersebut atau mencabut izinnya gitu ya? Ya, dengan masih adanya beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab membakar lahan, artinya apakah ini membuktikan pengawasannya lemah, Mas Indra? Ya, yang pertama memang jika kita lihat hingga hari ini sebetulnya, yang pertama memang pengawasan ya cukup lemah dari pemerintah gitu ya. Sama memang selain pengawasan lemah, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terbakar tadi sebetulnya. Evaluasi menjadi penting sebetulnya untuk dilakukan guys, karena temuan kita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi mandatori yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan-aturannya sudah jelas, PP 57 itu sudah jelas ada gitu ya. Kalau bukan di lahan gambut itu mereka harus mengatur tata kelola air dan lahan gambut di wilayah konsesi mereka, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Pemantauan kita setiap tahun kita selalu melakukan pemantauan dan ya hasilnya kita tidak temukan ada kepatuhan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mas Indra, ini upaya dari Walhi terhadap isu karhutla ini dan apa saja dan seberapa efektif upaya tersebut? Ya, yang pertama kita sekarang ada membentuk koalisi di Kalimantan Barat untuk penanganan karhutla gitu ya. Saat ini teman-teman relawan juga sedang melakukan pemadaman api di lapangan gitu ya, karena kebakarannya masih sangat besar dan personil di lapangan juga masih banyak yang kurang gitu. Jadi kita mencoba menggalang dukungan untuk melakukan pemadaman api di lapangan. Ya, selain itu memang kita sekarang sudah menggalang donasi dan kita punya satu rumah aman asap untuk korban-korban yang memang ya untuk anak-anak, ibu perempuan lansia gitu ya, atau ibu-ibu hamil, kemudian korban yang punya riwayat penyakit itu ya, kita akan tampung di rumah aman asap kita untuk sementara. Karena kebakaran sekarang sudah sangat besar dan sangat meluas, dan melihat kondisi udara yang ada sekarang ya kami rasa hanya itu yang bisa kami lakukan untuk merespon cepat bencana geologis yang terjadi sekarang. Ya, Mas Indra, ini terakhir saran bagi masyarakat ataupun juga pihak yang masih tidak bertanggung jawab membakar lahan, apa sarannya, dan juga terhadap pemerintah sarannya apa untuk kedepannya tidak terjadi karhutla terulang, Mas Indra? Ya, jika karhutla ini tidak ingin terjadi berulang gitu ya, yang pertama negara harus merespon cepat sebetulnya. Ketika BMKG merilis cuaca gitu ya, pemerintah harus siaga dan melakukan pembasahan terhadap lahan-lahan yang memang terbakar berulang setiap tahunnya gitu ya. Yang kedua, kita selalu menekankan, kita sebenarnya sudah lelah sebetulnya dengan meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum gitu ya. Tapi kita ingin apakah pemerintah berani gitu, kemauan politik pemerintah ini ada dulu sebetulnya. Apakah mereka berani gitu ya untuk melakukan penegakan terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini memang menjadi penyumbang kebakaran dan asap yang terus berulang di Kalimantan Barat, apalagi di Indonesia gitu ya. Yang ketiga sebetulnya ada perusahaan yang terbakar berulang, tapi jangan hanya disanksi administratif, tapi pemerintah harus berani mencabut perusahaan-perusahaan tersebut. Karena ini sudah merupakan kejahatan sebetulnya. Asapnya sudah bukan lagi ke Kalimantan Barat atau ke Indonesia, tapi sudah terbang ke negara tetangga gitu, sudah sampai ke Malaysia gitu ya. Iya, Mas Indra, ini kita tentunya berharap semoga kedepannya tidak terjadi karhutla lagi dan juga bencana karhutla di Kalimantan ataupun juga wilayah Indonesia yang berpotensi ini tidak ada lagi. Terima kasih Mas Indra Syahnanda, Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu, Mas. Ya, baik, sama-sama. Pemirsa, kita ke info selanjutnya. BNPB melakukan operasi udara dan darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi udara dan darat dilakukan di 6 provinsi prioritas dalam penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Operasi udara turut didukung dengan operasi modifikasi cuaca, pemadaman melalui waterbombing, serta patroli dalam pengendalian karhutla.
Selain itu, BNPB juga terus memantau perkembangan titik panas sebagai bagian dari sistem pemantauan Karhutla. TNI Angkatan Udara menyiagakan sejumlah pesawat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Armada yang disiagakan terdiri atas pesawat Kasa NC-212 dan CN-295. Armada disiapkan untuk memperkuat dukungan udara termasuk dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Sebelumnya, 3 pesawat Kasa NC-212 dari Skadron Udara 4 telah dikerahkan dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Jumat siang. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan pesawat Hercules sebagai unsur pendukung yang siap dikerahkan sesuai dengan kebutuhan operasi. Dalam rangka penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan ini, TNI Angkatan Udara mengerahkan 3 pesawat Kasa 212 dari Skadron Udara 4, Wing Udara 12, Grup 1 Angkut untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses terjadinya hujan yang akan membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan tersebut. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiagakan pesawat Kasa 212 lainnya dan pesawat C-130 Hercules jajaran Wing Udara 12 jika sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu perkuatan operasi ini. Dahsyatnya kebakaran hutan yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan membuat petugas dan relawan terus berjibaku memadamkan api siang dan malam. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim. Pemirsa, beratnya medan, pekatnya asap dan panasnya suhu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dan relawan dalam berjibaku melawan api yang meluas. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim dan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Guna membantu mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan puluhan armada helikopter dan disebar ke berbagai titik di Kalimantan dan juga Sumatera yang juga mengalami kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara, terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara ISPU mengatakan lingkungan hidup dan kehutanan pagi tadi terungkap indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah sebesar 261. Sementara menurut situs iqr.com, akibat kebakaran hutan wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi parah ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470
kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, meski tidak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Ya, terlihat dari Google Maps, beberapa wilayah masih mengalami kebakaran hutan, seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini masih ditunjukkan sejumlah titik kebakaran parah. Meski titik api mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih terlihat mendominasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap mengganggu udara. Asap karhutla Kalimantan Barat menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Pemerintah menutup sekolah 591 sekolah dari 10 distrik selama 2 hari ini. Penutupan sekolah sementara ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutla. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat merespon terkait asap yang mulai sampai ke Malaysia. Dirinya menyebut hal itu karena angin. Kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman terus-terusan, kerja keras mereka. Kita berdoakan dulu kerja keras. Oke? Pemirsa, di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Dari rekaman video amatir warga, terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan, tidak sedikit sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya aktivitas distribusi logistik masyarakat terganggu lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Sholat istisqa atau sholat minta hujan digelar pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang. Ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau pada Kamis siang. Sholat istisqa sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Dan hingga saat ini kebakaran hutan serta lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakarannya menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Unjuk rasa mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan.
Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Perlu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan.